Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar anak-anak Ustadz semua? Alhamdulillah ya. Ya, Ustadz harapkan juga semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Baik anak-anak Ustadz, ini kita bersyukur hari ini ya, masih diberikan Allah hikmat. Ya, masih diberikan banyak nikmat sehingga kita masih bisa belajar, apalagi belajar tatap muka. Tidak banyak orang yang bisa belajar seperti kita saat ini. Ya, Ustaz harapkan antum bisa memanfaatkan waktu ini belajar dengan sebaik-baiknya. Dengar rasa, kalau antum tak bisa memanfaatkan ini, lebih bagus antum di rumah saja. Ya, nah, jadi ini kesempatan yang diberikan kepada kita, benar-benar kita manfaatkan dengan baik. Jangan antum sudah di kelas malah seperti di rumah. Karena sudah terbangun kebiasaan-kebiasaan kita belajar ya tanpa tata tertib, kurang beradab jadinya. Iya kan? Banyak sekarang orang-orang tua antum tuh justru ingin anaknya sekolah, biar apa? Biar adabnya itu berubah. Padahal ketika antum ke sekolah, resikonya besar sekali. Jadi resiko yang kita dapatkan dengan hasil yang ingin kita capai itu kayaknya nggak sebanding. Karena apa? Karena kita ketika di sekolah pun nggak serius dalam belajar. Duduknya pun kayak di kedai kopi, ya kan? Seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang harus antum mulai ubah sejak saat ini. Enggak, betapa banyak sekarang kawan-kawan antum sekarang ini sudah main-main dia di warnet, ya kan? Entah kemana-mana, nggak ada yang memperhatikan, mengajari. Apalagi sekarang ini, ya, adab sudah mulai berkurang. Tapi anak-anak Ustadz, ya Ustadz harapkan hal seperti ini bisa kita hilangkan ya. Baik, antum boleh buka buku catatan antum ya. Kita akan materi kita hari ini ya, anak-anak Ustadz. Ini Ustadz tutup aja kalau biar nggak terlalu silau ya. Yaitu tentang kerajinan bahan keras ya, kerajinan bahan keras ya. Saya matikan dulu bentar ya. Tentunya pekan yang lalu kita udah pernah masuk ya, udah ya Zikra ya, pekan lalu ya kita sudah membahas tentang apa itu kerajinan keras ya, dimana kerajinan keras ini ya ada yang disebut dengan bahan alami dan bahan buatan, ya kan? Rasa mungkin belum masuk ya, rasa ya, bahan alami dan bahan buatan. Oke, antum sudah punya buku cetak semua? Belum ada ya? Ya mungkin pekan lalu kita sudah. Pak Aris juga belum masuk ya? Belum pernah masuk ya? Baru ini ya, Riz? Ya, kira-kira kalau bahan keras ini apa menurut Faris? Kalau kita dengar kata-kata keras misalnya, pekan lalu sebenarnya sudah kita bahas ya. Ada yang baru di kelas kita ini? Siswa baru ada? Dari mana antum? Hah? Sekolahnya dulu.
Pesantren Raudhah. Di mana tuh? Yang lagi? Ada lagi? Cuma satu aja? Oh, tapi daring ya? Ya, apa kira-kira Riz? Menurut Antum? Antum masih rumah di sana, Riz? Masih di rumah lama? Nggak pernah jumpa, Ustaz? Nggak kira udah pindah tuh. Apa kira-kira Riz? Kalau kita bicara tentang keras nih, bahan keras. Kalau si Jikra udah tahu dia orang semalam pekan lalu dia masuk ya. Apa kira-kira Riz? Apa? Bahan yang padat katanya. Siapa yang baru tadi? Easy. Easy kan dari kelas 8 udah ada ya? Belum? Udah masuk kan kelas 8 kan? Ya Zi, kira-kira apa Zi? Menurut Antum, kalau kita bicara tentang keras, apa kira-kira Zi? Iya, bahan keras memang yang kita maksudkan ini. Tapi apa tuh kira-kira? Kalau menurut Antum? Tunggu Ustaz. Kita dulu ya bukunya ya. Kalau Antum lihat, mana yang keras nih? Material apa yang keras di dekat Antum kira-kira? Haji? Ya, yang di dekat Antum? Iya, besi. Ya, besi. Rasa kira-kira? Ya, rasanya udah mulai nggak sabar ini Ustaz. Menurut Antum Syah? Kalau keras itu gimana? Hah? Artinya keras itu apa? Keras sekali si rasa ini misalnya. Pakailah maskernya Bang, nanti Antum susah napas pakai masker? Enggak. Kira-kira Syah? Keras? Ini kan sifat ya, keras itu sifat ya. Ya kan? Kalau apa nih kira-kira sifatnya? Susah dibentuk misalnya kan? Dibentuk. Itu padat tadi kata siapa ya? Ya? Ada bahan yang keras tapi nggak padat? Ada? Nggak ada lah ya. Nah, jadi pekan lalu juga Ustadz ini sudah berarti Antum udah nggak ikut daring tapi nggak ikut ini juga ya? Nggak ikut videonya ya? Ikut? Apalah PR kita kemarin? Jenis? Pakai buku masing-masing. Kalau tidak ada jangan merusuh orang lain. Ya. Ini Ustaz tampilkan buku kita di buku. Ada? Ya, Ustaz tampilkan dulu buku kita biar bisa kita lihat. Oke, sekarang Ustadz mau panggilkan Antum dulu. Kira-kira yang bisa mencontohkan ini. Satu orang satu saja. Ya, si siapa? Rehan, ya. Sampai lupa Ustadz saking lamanya kita nggak jumpa. Ya Han, silakan Han. Ke depan tuliskan, Ustadz mau Antum tuliskan satu contoh bahan keras yang alami. Jangan malu-malu Antum. Antum pekan depan nggak masuk ya? Kira-kira Han. Ya.
Apa tuh, kayu? Kayu. Ya. Udah satu aja. Ya. Oh, kan? Dia kan marah-marah. Yuk, si Rasha. Syah. Mana si Rasha? Maju. Ustadz mau antum tuliskan satu contoh yang buatan. Aisyah. Ya keras lah ini memang. Memang keras kok semuanya. Yang alam aja. Kenapa antum pilih yang alami? Coba. Yang tahu yang alam. Ya, coba sebelum antum tuliskan kira-kira alami itu apa menurut antum? Alam itu ya kayak dari alam sekitar. Alam sekitar. Kalau buatan itu Kalau buatan? Dibuat manusia. Iya, iya, nggak tahu antum kalau yang buatan manusia. Kira-kira bahan apa kira-kira yang keras buatan manusia? Apa kira-kira? Begitu banyaknya. Antum lihat aja di sini ada nih. Di kelas kita nih ada nih contoh nih. Iya, bahannya apa? Sebutkanlah bahan. Iya, bahannya apa? Kalau antum gigit gitu nggak patah dia, berarti itu termasuk lembek apa keras tuh? Keras. Apa kira-kira? Sekitar kita ini aja banyak. Buatan apa yang alam, Ustaz? Buatan lah. Kan udah Ustaz kasih contoh kan tadi. Ada kan? Ya, terus. Duduk antum. Oke ya, jadi ini kan kita sudah pelajari kemarin ya, bahwa yang alami itu ya bisa kita dapatkan di alam sekitar, bisa di daratan, bisa di lautan juga kan, yang alami tanpa ada campuran bahan kimia. Tapi kalau buatan itu ada campuran bahan kimia. Apa pernah kita nanti cangkul tanah dapat besi satu batang misalnya gitu kan? Pasti dia ada diolah lagi tentunya ya. Kayak kaca misalnya gitu kan. Tapi biji kaca itu ada memang ya, silika ya. Dia butuh proses lagi ya, ditambahkan bahan-bahan kimia. Bagaimana? Logam itu kan besi, termasuk logam, emas misalnya ya. Jadi anak-anak Ustadz ya, seperti ini kita nih harus sudah tahu sebenarnya. Ya kalau misalnya bahannya apa aja tuh yang bisa dijadikan bahan keras ya. Bisa kayu, bisa batu kan bisa ya. Kira-kira batu tuh kalau kita buat jadi kerajinan apa aja? Firdaus, mana Firdaus? Ya silakan Firdaus. Iya, kalau batu kira-kira kita bisa buat kerajinan tuh apa aja yang? Hah? Apa? Iya, kursi batu ada kan? Kursi batu. Ya, jadi sebenarnya ya perlu, ini sebenarnya udah Ustadz beritahu juga kemarin bahwa kerajinan ini awalnya dibuat untuk apa? Untuk mempertahankan hidup manusia. Jadi benda kerajinan ini untuk memenuhi kebutuhan kita sebenarnya, ya kan? Apa yang nggak termasuk benda kerajinan? Baju termasuk? Iya, kalau kita nggak pakai baju berarti gimana? Ya kan? Itu memenuhi kebutuhan kita kan? Piring, gelas, ya kan? Makanya kalau antum belajar prakarya, ya kan? Kerajinan ini adalah ilmu-ilmu yang sebenarnya sangat bermanfaat di kehidupan kita. Ya. Ya.
Ini contoh ya kan anak-anak Ustaz? Ini kan kerajinan. Coba Ustaz tanya, kalau ini antum lihat ini dari bahan apa? Rotan, ya kan? Rotan termasuk yang alami. Gini-gini nih Jikra. Oh, dari laptop. Nah, dah. Kalau ini? Kaleng. Ya, teman goyang-goyangkan. Nah. Kaleng berarti dari alami atau buatan? Buatan, iya. Jadi kita harus tahu dulu. Kalau kita lihat satu benda tuh, minimal kita udah bisa identifikasi. Oh, kalau kipas angin ini kira-kira alami apa buatan nih? Keras juga ya, termasuk keras juga ya. Iya, keras. Oke. Jadi seperti ini. Selain itu ya, anak-anak Ustadz, kalaupun antum sudah melihat ini, kira-kira ya, antum sudah bisa tahu nggak nama tekniknya apa dalam kerajinan ini? Ya, kalau misalnya ini rotan, kira-kira tekniknya apa nih dalam pembuatan kerajinan ini? Teknik itu apa? Caranya ya, cara apa namanya? Menganyam ya, masya Allah ya, menganyam. Kalau ini, apa? Ini enggak lah, ini dilukis ya kan, dilukis. Kira-kira kalau ini kan kita lihat ya, ini kan kita membangun kreativitas kita. Kadang-kadang kita jumpa kaleng itu, kita tendang aja ya kan? Tendang dari jalan sampai ke rumah kita, tendang kaleng, ya kan? Kadang-kadang masukkan ke paret, ya kan? Artinya apa? Kita belum bisa memanfaatkan apa tuh namanya? Manfaatkan apa tuh namanya? Limbah, ya kan? Kalau kita nemu kaleng di jalan, oh iya, anak tadi belajar prakarya, kaleng ini termasuk bahan keras, ya kan? Buatan. Kira-kira apa yang perlu bisa kita manfaatkan dari sini? Oh, tendang aja sampai ke rumah, ya kan? Oh, ya, atau apa? Atau diapakan? Iya, dibuat kerajinan. Itu tentu udah berpikir sekian kali tuh, ya kan? Yang pertama tuh tendangkan dulu ke paret, ya kan? Jadi kita harus bisa memanfaatkannya. Jadi biar nggak jadi sampah juga. Ya, jadi kalau kita bisa memanfaatkan limbah, seperti yang Ustadz bilang, nanti suatu saat antum akan Ustadz suruh buat sebuah benda kerajinan. Kira-kira dari benda kerajinan itu antum tuliskan berapa misalnya antum buat biayanya atau modalnya dalam membuat karya itu, ya kan? Ustadz, ana buat modalnya nih 50.000 Ustadz, 50.000. Kira-kira setelah udah jadi, kita tanyalah sama orang, kira-kira antum mau nggak beli punya ana nih harga 50.000? Ah, 20.000 aja pun udah rugi kali, katanya kan? Artinya apa? Artinya apa tuh? Artinya benda kerajinan kita tuh nggak bagus, nggak layak, ya kan, untuk dipasarkan. Jadi untuk menghindari hal seperti itu, apa pertama yang kita lakukan? Harus ininya biaya modalnya sedikit ataupun nggak pakai modal. Bisa kira-kira? Caranya? Nyolong Ustaz, gitu. Enggak lah, yang apa caranya? Apa yang bisa? Bagaimana caranya kita membuat benda kerajinan dengan biaya yang sedikit atau nggak pakai biaya lah Ustaz untuk buat alat apanya, bahan-bahannya? Caranya? Hah? Iya, memanfaatkan
limbah ya. Manfaatkan limbah ini tadi. Ya kan? Nah, jadi kok kita dapat kaleng-kaleng, dapat kita botol kaca, ya kan? Dapat botol kaca, kita pecahin aja, letakkan tengah jalan biar orang bocor bannya semua gitu. Enggak ya? Itu terkena antum sama hadis Nabi nanti. Apa tuh? Hah? Ya, artinya duri. Iya. Selemah-lemahnya iman. Iya kan? Sementara kita buat orang susah lewat di jalan, ya kan? Nah, jadi itu kita bisa identifikasi pertama ya, kita identifikasi ini limbah buatan, ini bahan keras buatan atau yang alami. Kemudian setelah kita tahu ini buatan atau alami, kita lihat kira-kira dari bahan ini teknik apa yang bisa dibuat. Ya kan nggak cuma satu teknik aja ya kan? Kalau antum lihat kaleng ini, ya, kira-kira apa aja yang bisa kita gunakan selain dilukis kaleng ini? Iya. Dijual ke butut. Enggak, maksudnya diolah jadi benda kerajinan. Ya bisa aja ya. Antum nggak tahu kalau misalnya kalau antum perhatikan ya barang-barang yang bekas itu ya, bahkan itu nggak diolah pun jadi benda keterampilan sudah memiliki nilai ekonomi ya, bisa menjadi uang ya. Kalau antum dapat banyak kaleng-kaleng ternyata gitu kan, Ustaz, Anda nggak punya kreativitas untuk membuat ini menjadi sebuah karya kerajinan ya, udahlah, anak jual aja lah, yang penting kan jadi duit. Jadi ngutip kaleng lah antum dari sekolah sampai ke rumah udah banyak satu goni. Ya enggak, itu maksudnya kan kalaupun itu nggak ada kreativitas dalam diri kita, tetapi hal itu kan harus kita bangun, harus kita munculkan. Jadi selain ini dilukis bisa diapakan lagi? Ya? Iya, jadi pot itu dengan cara dibentuk ya, bisa digunting ya kan, dibentuk ulang lagi ya kan, macam-macam ya. Ada orang yang dihiasnya ya kan, bertumpuk-tumpuk ya kan, dibentuknya. Ada lagi yang buat jadi mainan ya kan, buat sepeda motor, miniatur sepeda motor dari kaleng-kaleng, kapal, seperti itu. Tentunya kalau itu dijual loak, kiluan, dengan kita sudah buat benda kerajinan pasti lebih bernilai yang benda kerajinan ya, tentunya ya. Paham sampai sini anak-anak Ustaz ya? Paham ya? Oke. Ini kalau ini tekniknya apa nih? Mengukir ya, mengukir ya. Jadi ini kita lihat. Nah, ini tentunya ya, termasuk ya anak-anak Ustaz ya, dari rotan. Ini pekan lalu sudah ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini kira-kira anak-anak Ustaz? Ini tugas kita kemarin kan, Firdaus? Ya? Ya? Sama yang atas. Iya. Nah, sekarang yang belum mengumpulkan ini Ustaz tanya ini. Hah? Oke, nih sekarang Ustaz tanya nih, mana absen kita? Belum kasih. Nah, Ibnu, ya. Jadi Ustaz mau tanya nih, Dito,
nggak usah ini ya. Kira-kira antum kan udah lihat nih di lingkungan sekitar antum itu, ya, apa yang menjadi potensi daerah itu yang materialnya bahan keras. Kalau misalnya contoh ya, misalnya si Rasa tinggalnya di pinggir di sana di dekat Gunung Sinabung misalnya, ya kan, masih banyak pohon-pohon kayu, ya kan nggak mungkin dia cari, Ustadz, anak tinggal di daerah Sinabung sana, Ustadz, anak mau buat kerajinan dari cangkang kerang. Cocok nggak kira-kira? Kenapa nggak cocok? Kenapa cocok? Kenapa nggak cocok? Cocok nggak kira-kira Rasa? Antum tinggalnya di dekat Gunung Sinabung, tapi antum anak nanti buatlah kerajinan dari cangkang kerang aja. Cocok nggak kira-kira? Bisa? Bisa aja ya. Cuman apa tuh kendalanya? Kendalanya apa? Karena yang di mana kan ada harus memanfaatkan yang di daerah. Tuh, ya kan. Karena kalau mau nyari kerang antum pergi ke laut lah, ya kan. Kecuali misalnya si Ibnu, Ustaz, ana nih tinggal di daerah Pantai Cermin, Ustaz. Ana mau buat kerajinan dari cangkang kerang. Nah, itu baru cocok, ya kan? Cocok, potensi daerahnya sekitar. Ustaz, kayak si Jikra, ana tinggalnya deket pasar GBBC nih, Ustaz. Iya kan? Enggak. Jadi pasar Johor. Nah, kira-kira potensinya apa daerah sana? Deket pajak, misalnya gitu. Nah, kalau antum, Ibnu, rumah antum daerahnya apa nih? Perbukitan, persawahan, atau perkotaan? Nah, kira-kira, ya antum kan tahu. Udah berapa lama antum tinggal di situ? Masa nggak tahu? Oh, Ustaz, ini di rumah ana nih banyak apa nih misalnya? Bengkel. Apa no? Nah, inilah. Nampak ada lama nih nggak dipakai buat berpikir, ya kan? Kalau si Paris sudah tahu. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Ayolah no, antum kok jadi pemalu-pemalu. Nah, nih coba si Jikra ya. Habis ini antum pikir dulu. Ya, kira-kira Jikra? Kalau antum? Kampung anak tinggalnya di perbukitan. Ya, untuk buat kayu, untuk membuat ini, Ustaz. Kalau senjata mainan buat dari kayu. Wah, antum dari kemarin suka senjata antum nih. Iya kan? Itu juga. Oh iya. Jadi kayu ya, kayu. Kalau hutan ya. Ibnu kira-kira no? Si Ibnu? No? Ya, depan si Izi lupa Ustaz namanya. Siapa? Hah? Oh, sama-sama Rasya ya. Ini Sarma itu. Oh, ini Sarma ini. Almas. Ya, Sarma. Antum ketawa-ketawa aja. Kalau antum kira-kira potensi daerah antum apa tuh? Apa benda material bahan kerasnya? Ya, almas. Nah, senyum. Ya. Apa kira-kira? Iya, antum tinggal bayangkan aja di rumah anak tuh, Ustaz, banyak ini, Ustaz. Banyak bekicot misalnya. Ya kan? Atau banyak tukang kelapa, Ustaz. Ya kan? Itu kan bisa jadi potensi juga kan? Terus Ustaz, anak cuman perginya ke warnet aja, nggak lihat kanan kiri lagi udah. Pokoknya dari rumah warnet, warnet ya. Di jalan nggak nengok kanan kiri lagi udah.
pokoknya pagi pulang. Gitu. Nah, maksud saya seperti itu ya anak-anak Ustadz ya. Jadi antum tuh perhatikan ya, daerah sekitar antum itu apa yang bisa menjadi potensi. Karena kadang-kadang kalau kita nggak mau berpikir ya, jadi otak kita ini kan harus disuruh berpikir dia, biar dia bisa berkembang. Kalau kita tidurkan aja, dia kita aja dia. Karena kalau mau dibawa malas ya malas aja kita ini, malas aja. Ketawa-ketawa, tidur, makan, main game, handphone, dah besok lagi ketawa lagi, ya kan? Gitu lagi. Ya udah, nggak berkembang dia. Jadi harus itu kita harus bisa kreatif, dan itu harus kita asah, bukan kita cuman diem aja. Ustadz dulu ingat kali ya, banyak tuh diantara ketika ditanya tuh malah berondok, takut ditanya, kan? Takut ditanya. Tapi saya rasa untuk zaman anak sekarang ini udah nggak kayak gitu lagi lah. Justru biasanya murid-muridnya tuh lebih berwawasan daripada gurunya. Kenapa? Iyalah, orang dia bisa tengok Google, ya kan? Iya. Jawabannya kalau ujian, masya Allah, lengkap. Kayak di Google, ya kan? Lengkap. Iya. Nah, harusnya gitu. Tapi masukkan ke dalam hati, masukkan ke dalam pikiran kita, jangan cuma nyalin aja, ya kan? Sekarang nyalin mesti mending, kalau nyalin nempel dia. Kalau kita nyalin, mesti nempel dia di kepala kita. Ini copy paste, paste, udah. Mana nempel? Apapun yang kita buat, nggak tahu. Yang penting udah jawab lengkap. Nah itu jangan seperti itu. Minimal kita, kalau kita malas sekalipun belajar, ambil aja buku itu lagi, salin lagi di buku tulis kita, ya kan? Malas nih belajar ya, otomatis kan terbaca kita kan? Terbaca kita. Sama kayak antum ngapal Quran. Aduh, payah kali Ustaz, aneh. Ngapalnya 1, lupanya 2. Ya kan? Makanya disuruh apa? Suruh baca aja kita, baca 10 kali, 20 kali. Enggak 30 kali. Akhirnya kan nempel juga kan? Nempel juga dia. Udah malas sekali baca pun dah suruh dengar aja. Nempel juga ya kan? Itu semalas-malasnya kita. Nah jadi gitu anak-anak saya. Coba perhatikan lingkungan sekitar antum. Perhatikan. Jangan nggak kita perhatikan. Kita nggak perhatikan apa-apa, tiba-tiba udah besok pulang rumah udah nggak ada lagi. Dibongkar orang. Ya kan Faris? Perhatikan Ustaz. Oh ya Ustaz, di rumah mana itu Ustaz misalnya kan. Ini keadaannya sedang gawat nih Ustaz. Musim hujan misalnya kan. Nah, perhatikan apa solusinya biar kita bisa tahu. Yang tiba-tiba besok mau udah nggak ada lagi, hilang. Nah, jadi gitu ya. Perhatikan, kalaupun antum daerah perkotaan, potensi-potensi ini tetap ada. Ya, misalnya Ustaz bilang tadi di rumah mana nih Ustaz? Dekat pasar. Di situ banyak sekali. Ada tukang kelapa, ya kan? Bisa dimanfaatkan batok kelapa sebagai apa? Bentuk kerajinan. Ini Ustaz tengokkan ya sama antum ya. Hah? Tunggu. Ini laptop Ustaz ini agak aneh nih. Ya, tunggu bentar ya. Gini Ustaz lihatkan ya. Contohnya misalnya kerajinan kita dari bahan batok kelapa misalnya. Tahu semua batok kelapa ya? Tahu. Bisa, banyak sekali ya. Nah, ini antum bisa lihat. Ini nggak hidup nih, dikerah. 2 hari kemudian.
Oke, kira-kira kalau batok kelapa jadi apa tuh bisanya? Apa? Rehan, antum ngantuk kan? Ngantuk? Begadang antum? Jadi? Nonton bola? Tidur. Apa kira-kira? Kan si Sharma udah mulai dia kayak di kedai kopi buatnya. Ya, kalau batok kelapa jadi apa tuh? Jadi, wah ini dia. Satu lagi nih Ustaz ingin sampaikan kepada antum. Kalau antum membuat sebuah kerajinan ataupun apapun itu, usahakan yang bermanfaat, yang bisa menambah amal ibadah antum kalau bisa. Ya kan? Asbak rokok. Kalau kita membuat asbak rokok itu tujuannya untuk apa? Untuk orang merokok. Merokok boleh enggak? Merokok sesuatu yang halal apa yang haram? Haram. Berarti kita ikut membantu orang mengerjakan sesuatu yang haram. Berpahala? Dosa. Kalau buat gelas? Hah? Bagus? Bermanfaat? Berpahala? Insya Allah ya kan, berpahala ya kan. Membantu. Kita sampai jam berapa nih? 9.40. Enggak, sampai jam berapa kita? 9 ya? Ada yang bawa roster? Ya, jadi gini ya anak-anak saya. Jadi satu lagi yang perlu antum catat, upayakan sesuatu yang kita buat itu bermanfaat. Ya. Kalau bisa memang bisa menambah amal ibadah kita. Buat baju manfaat nggak? Baju renang. Enggak lah ya, baju-baju yang ya bisa antum baju untuk orang beribadah. Ya. Udah habis? Udah. Ya, taib anak-anak Ustaz ya, karena waktu kita sudah habis, Ustaz cukupkan sampai di sini. Ustaz harapkan yang belum mengumpulkan tugas-tugas nanti antum bisa kumpulkan ya. Kumpulkan. Bisa di WA aja. Antum WA-kan saja kepada Ustaz ya. Hah? Iya, yang tadi nih. Jika ada pertanyaan juga nanti antum di situ. Ustaz harapkan hal ini bisa kita praktekkan suatu saat nanti ya. Setelah materi ini sudah kita sampaikan. Buku? Yang kemarin? Antum PDF kan? Antum foto kan? Ya udah. Yang sudah dikumpulkan foto ya nggak masalah. Ya. Ya Ustaz harapkan antum bisa mengumpulkan tugas ya. Karena kita tatap muka, jadi jangan ditunda-tunda lagi. Ya Ustaz cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ustaz tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.